Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh memasuki minggu bekerja yang baru, Senin tanggal 21 Oktober 2024. Kita tentunya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, tolong subscribe dan forward renungan malam ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga makin banyak orang diberkati. Dan hari ini kembali kita masih belajar mengenai eksistensi manusia yang digambarkan dan dijelaskan di dalam Alkitab. Hari ini saya beri judul, manusia itu seperti beling periuk. Kita akan membaca sama-sama dalam Yesaya 45 ayat 9 yang berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang engkau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan." Alkitab memberikan gambaran mengenai manusia dan eksistensinya dalam banyak hal. Karena itu dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat dan belajar perumpamaan keadaan manusia ini yang dicatat di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari ayat di atas yang tadi kita sudah baca, bahwa manusia diumpamakan seperti beling periuk atau wadah keramik yang mudah pecah. Kalau kita memperhatikan ayat ini muncul dalam konteks bagaimana Tuhan menggunakan Raja Kores untuk menggenapi rencananya. Dan setelah itu Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah pencipta manusia. Karena itu manusia tidak memiliki hak untuk berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita seringkali merasa komplain, marah-marah dengan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi terhadap hidup saya? Mengapa Dia tidak? Dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan kita tidak bisa berbantah-bantah dengan Tuhan. Dalam perikop ini Tuhan menekankan kepada bangsa Israel untuk taat saja kepada Tuhan. Maka keadaan mereka akan baik-baik saja. Tuhan berdaulat penuh atas hidup manusia. Karena itu manusia memiliki kewajiban untuk hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Manusia harus menyadari bahwa dirinya hanyalah seperti beling periuk yang mudah pecah karena rapuh. Manusia bukanlah makhluk yang kuat secara fisik. Kita dengan mudah bisa terjangkit penyakit yang disebabkan karena virus. Tubuh manusia pun sangat lemah dan sangat rentan dengan luka bila terkena objek tajam. Bila manusia juga tidak akan bisa bertahan bila jatuh dari tempat yang tinggi atau saat tertimpa benda berat. Setiap pribadi pasti menyadari kelemahan ini. Karena itu kita tidak boleh sombong dan membanggakan diri. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak ada sampai pada hari ini. Sudah berapa sering Tuhan meluputkan kita misalnya dari kecelakaan yang berat. Karena itu kita harus menyadari lemahnya kita sebagai manusia. Kita harus terus bersandar sepenuhnya kepada Pencipta kita yang Maha Kuasa. Renungan ini mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup manusia. Kalau saudara punya barang-barang tertentu dari benda-benda yang mudah pecah seperti dari keramik atau beling, saudara pasti akan jaga sebaik-baiknya. Bila saudara pindah rumah, saudara harus bungkus dengan kertas atau dengan bubble wrap sehingga terhindar dari benturan. Seperti itulah tubuh manusia. Karena itu kalau ada orang yang demikian sombong dan menyatakan tidak membutuhkan Tuhan, saya hanya bisa berdoa kepada orang itu untuk sadar dan bertobat. Karena hidup kita ini sangat rapuh, kita mudah pecah, kita mudah sakit. Saudara mungkin ingat virus COVID-19 yang menyerang dunia pada awal tahun 2020. Ada begitu banyak orang yang meninggal. Begitu banyak orang yang harus antri di rumah sakit karena virus yang kecil yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka manusia tidak ada apa-apanya dan gampang untuk meninggal. Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan itu memberikan mekanisme di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan sendiri, sehingga tubuh kita diberikan antibodi untuk bisa menyerang setiap virus, sel kanker, dan bakteri-bakteri yang berbahaya.
Kalau bukan karena rancangan Tuhan, maka manusia tidak ada yang bisa bertahan hidup. Pesan moral dari semua yang tadi kita sudah pelajari dan juga dari Yesaya 45 ayat 9, bahwa sadarilah kita membutuhkan Tuhan. Kita bukan manusia yang diumpamakan seperti Superman yang bisa melakukan apa saja. Kita penuh keterbatasan. Karena itu renungan ini mengingatkan kita agar kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, jangan merasa tinggi hati dan bisa melakukan segalanya sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Kalau kita menyadari ketidakberdayaan kita, Tuhan pasti akan mampukan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan bertahan hidup untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Biar renungan ini menyadarkan kita bahwa sekalipun mungkin uang kita banyak, jabatan kita tinggi, kedudukan kita hebat, di perusahaan tempat mana kita bekerja, itu tidak menentukan kekuatan saudara. Kalau Tuhan mau sentil saudara sedikit saja, saudara bisa meninggal dan akhirnya binasa. Karena itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan dan sadarilah hidup yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat tidur, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita dan besok kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.